Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Sesaat lagi kita akan segera memulai rangkaian acara pemberkatan pernikahan dari Nunuk dan juga Via. Nunuk dan Via. Mari bersama-sama kita akan sambut hadirnya kedua mempelai. Tamu undangan berkenan bangkit berdiri sejenak untuk menyambut hadirnya kedua mempelai beserta dengan keluarga tercinta. Dan kita pujikan bersama, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan saat kami memuji bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan hadirat-Mu secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih,
ya ini Patria Nugroho dengan Avia Mustika Ningrum. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami rindu Tuhan, Kau sendiri membekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Amin. Kami serahkan pemberkatan ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan pujikan satu pujian terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua dan juga setiap kita yang hadir, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini di tempat ini secara khusus bagi dua insan yang dikasih Tuhan, yaitu Patria Nugroho dengan Avia Mustika Ningrum. Anda berdua hari ini bahagia? Bahagia enggak? Ya, setelah kalian berkenalan, kemudian kalian pacaran. Nah, selama pacaran, ini panggilan akrabnya Nunung ya? Betul ya? Apa? Nunung. Nah, gimana? Nunuk. Oh, Nunuk. Nugraha. Nunuk. Ya. Nunuk dan Via. Ketika kalian pacaran, apakah kalian berdoa ya? Nunuk, apakah engkau berdoa? Via ini adalah tulang rusukku. Demikian juga Via, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Nunuk ini adalah pendamping hidupku. Kalau Anda berdua sudah berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu dan Tuhan sudah menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu ini adalah pemberian Tuhan, jawaban doa. Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat. Itu akan menjadi dasar dalam kalian menjalani hidup rumah tangga. Dalam rumah tangga tentu
juga akan ada tantangan, ada badai, ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda berdua. Dan bahkan nanti dalam kehidupan Anda mungkin juga ternyata pasanganmu tidak semua yang kamu harapkan ada padanya. Mungkin ada hal-hal yang kamu tidak sukai, tetapi itu ada pada pasanganmu. Tapi dengan iman, dengan percaya, saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Itu yang akan membawa kehidupan rumah tanggamu tetap dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Demikian juga kedua orang tua, ini kakak ya, mungkin kakak juga mendoakan adiknya supaya Tuhan memberikan jodoh. Dan dengan iman, dengan percaya Tuhan memberikan jodoh untuk mereka datang daripada Tuhan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Kita semua yang hadir di tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga Anda. Kalau rumah tangga Anda rukun harmonis, Anda bahagia. Sekalipun mungkin dalam membangun rumah tangga menghadapi ada tantangan, ya mungkin masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau Anda rukun harmonis, maka tetap bahagia. Maka firman Tuhan juga berkata, di mana umatku hidup rukun bersatu, kesanalah Tuhan akan memintakan berkat-berkat-Nya. Jadi betapa pentingnya kita membangun rumah tangga dengan rukun dan harmonis. Nah, bagaimana kita bisa membangun satu kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis? Ya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya, dan Tuhan yang menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Allah memberikan penolong. Dan firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depannya lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Jadi kalau ada sebuah pernikahan yang tidak bahagia, kalau ada sebuah pernikahan yang sampai cerai, maka saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya akan rukun dan bahagia. Kuncinya kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan ini memberikan petunjuk. Ya, satu kerinduan juga dari gereja supaya mempelai berdua sungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Saya ajak mempelai berdua buka di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Ini sudah saya kasih batas ini ya. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan dengan setia melakukan segala perintah yang Tuhan sampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan turun atas hidupmu menjadi bagianmu jikalau kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ayat yang ke-6, diberkatilah keluar masukmu. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingin hidup kita itu berbahagia, kita ingin hidup kita berhasil, firman Tuhan mengajarkan pada kita, jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Nah bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan Allah? Kan kita tidak bisa melihat Allah. Dan kita juga tidak bisa mendengar suaranya dengan telinga kita. Tapi keberadaan Allah ini sudah dinyatakan. Melalui Alkitab kita bisa tahu bahwa ada Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Dan melalui firman-Nya, ketika kita membaca dengan sungguh hati, maka kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa melihat Allah di dalam firman-Nya, kita bisa mendengar suaranya dari firman Tuhan. Oleh sebab itu kepada mempelai berdua,
milikilah satu kerinduan untuk terus mendengar suara Tuhan. Karena itu yang akan memberikan tuntunan, memberikan pencerahan, membawa kehidupan Anda berdua sungguh-sungguh dalam berkat Tuhan. Maka Tuhan ketika memilih Yosua untuk menggantikan Musa, maka Tuhan berfirman kepada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung, baik dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita secara pribadi, maupun di dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan. Kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan berkata, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Demikian juga mempelai berdua. Kalau perjalanan kehidupan rumah tanggamu ingin sungguh-sungguh menjadi sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis, dan bahagia, maka berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 12, maka Tuhan juga akan membukakan tingkap langitnya, hendak melimpahkan anugerahnya, sehingga apa yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan yang kita tidak lihat secara manusia, tetapi Tuhan yang buka jalan. Ada yang Tuhan itu bisa memberkati kita. Mungkin melalui orang lain dan sebagainya yang membuka jalan. Kalau kita perhatikan, kalau kita mau memperhatikan sungguh-sungguh saudara, tidak ada satupun orang yang berhasil karena dirinya sendiri. Pasti ada orang lain saudara. Dan Tuhan yang kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan akan temukan orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kita, sehingga sungguh-sungguh hidup kita benar-benar akan mengalami anugerah berkat Tuhan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Lalu bagaimana supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Tuhan, dalam anugerah berkat Tuhan? Silakan mempelai buka di pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang belajar agama. Mereka bertanya kepada Tuhan, hukum mana yang paling penting di antara 10 hukum yang Tuhan sudah berikan dan hukum-hukum yang lain? Lalu jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan pada kita. Jadi kalau seluruh hukum-hukum ada yang di dalam Alkitab dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita terhadap Tuhan? Bagaimana ibadah kita, kualitas ibadah kita kepada Tuhan? Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Tuhan menghendaki kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segenap persamaannya apa? Nunuk, seluruh, terus apa lagi? Segenap, seluruh, sepenuhnya, seutuhnya. Ya. Artinya sepenuhnya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi kita harus nyadari bahwa bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Semua yang lahir dari benih laki-laki, mulai dari Adam sampai manusia yang terakhir, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Dan upah dosa adalah kematian dan masuk neraka. Maka apa yang difirmankan Tuhan itu adalah kebenaran. Maka semua manusia itu mengalami kematian, saudara. Ya, ada yang masih dalam kandungan sudah mati, ada yang baru dilahirkan mati, ada yang belum mencapai 10 tahun sudah meninggal dan sebagainya. Jadi semua yang lahir dari benih laki-laki itu sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sudah bawa tabiat dosa. Saya buktikan ya,
bahwa kita semua itu sebenarnya orang-orang berdosa, benar-benar ada tabiat dosa di dalam diri kita. Mempelai berdua, Nunuk dan Via. Firman di dalam hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Saya mau tanya, kalau ini Nunuk karena sudah diwakili kakak ya, sama Via aja. Via, pernah kurang ajar sama bapak ibu? Jujur. Pernah berontak? Pernah berontak, pernah kurang ajar, semua pernah. Ya. Lalu hukum yang ke-6 aja. Hukum yang ke-9. Hukum ke-6 jangan ngomong dulu. Hukum yang ke-9. Jangan berdusta. Nunuk dan Via, kalian pacaran berapa lama? Hah? 11 tahun. Ya. Sejak di bangku apa ini pacarannya? SMP? Sudah di bangku SMA. Oh. Jadi ber-11 tahun. Ya, lama ya, sudah lama 11 tahun. Jadi sudah kenal begitu baik. Nah, selama 11 tahun saya mau tanya. Pernah ndak Nunuk bohong sama Via? Jujur. Via sendiri pernah bohong ndak? Nah, pernah. Kalian kawin bi pembohong lu ya. Suami istri yang hidup sudah serumah ya, serumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ada yang jadi suami berani berkata, saya selamat jadi suami gak pernah bohong sama istri. Ada istri yang berani berkata, saya gak pernah bohong sama suami. Ternyata tidak ada saudara ya. Lalu saya tanya, siapa yang ngajari kita bohong? Siapa yang ngajari kita kurang ajar? Nanti tadi anak keberapa tadi? Anak pertama, usia berapa? 8 bulan ya, nanti tunggu aja. Nanti kan kurang ajar sendiri ya, nanti kurang ajar sama bapak ibu ya. Nggak usah diajari, nanti kurang ajar sendiri. Lalu nanti juga anak ini nanti juga bohong sama bapak ibunya. Nggak usah diajari, karena benih dari laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Dan itu cenderungnya manusia adalah suka hal-hal yang negatif, suka hal yang tidak baik. Maka ada peribahasa orang Tionghoa berkata, kalau mau jadi orang berandal, orang jahat itu 3 hari jadi. Bahkan tidak perlu 3 hari jadi. Tapi kalau ingin jadi orang baik, seumur hidup. Jadi memang apa yang difirmankan Tuhan, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian masuk neraka. Tapi di satu sisi Allah Maha Kasih. Maka Allah sendiri datang ke dalam dunia, yaitu Yesus. Yesus satu-satunya manusia yang yang dilahirkan dari wanita, tapi bukan benih dari laki-laki. Tapi itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Maka satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tapi dijadikan dosa untuk menanggung dosa seisi dunia. Supaya setiap orang yang bertobat diselamatkan. Jadi ketika Nunuk dan Via, ketika engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka pada hari itu engkau dibeli dengan harga yang lunas dibayar, dengan darah dan nyawanya. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Maka ketika engkau melihat pasanganmu, dia juga adalah milik Tuhan, dia adalah anak Allah, maka dia sudah dibeli, dia berharga di mata Tuhan. Ketika kalian menyadari kalian ada berharga di mata Tuhan, maka keluargamu juga berharga di mata Tuhan. Nanti ketika Tuhan mengaruniakan anak itu juga karunia dari Tuhan. Jadi ketika kita nyadari nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kualitas hati kita kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka demikian juga Nunuk, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengasihi istrimu Via dan juga anak-anakmu. Dan engkau akan menjadi suami yang bertanggung jawab. Dan engkau akan menjadi suami yang setia. Kuncinya nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lalu kalau engkau kerja, engkau juga bekerja bekerja dengan jujur. Baik berusaha ataupun bekerja dimanapun, engkau akan menjadi orang yang jujur.
Demikian juga Via, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Dan kalau engkau bekerja pun engkau akan menjadi orang yang jujur. Engkau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Engkau akan jadi istri yang setia. Itu kuncinya nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang bisa pakai aksesoris ya, keagamawian. Tapi Tuhan melihat hati. Banyak orang kelihatannya berbuat sesuatu yang baik. Tapi di balik itu saudara sekalian, mereka sebenarnya tidak takut akan Tuhan. Tadi saya bacakan firman Tuhan dari Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita ingin bahagia yang sesungguhnya, dunia ini memberikan saudara sekalian, kebahagiaan-kebahagiaan yang semu, kesenangan-kesenangan yang semu, banyak tempat hiburan-hiburan. Bahkan di smartphone kita juga banyak sekali hiburan yang kalau kita tidak hati-hati, banyak yang menyesatkan, yang tanpa sadar kita menyukai, dan tetapi itu menjadi jerat dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau kita ingin bahagia adalah kita menyadari bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa, Allah maha tahu. Sehingga ketika apapun yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu Allah tahu. Sekalipun orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah itu orang yang menyadari bahwa Tuhan itu ada, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika mau berbuat dosa, ada kesadaran, memang orang lain tidak tahu, keluargaku tidak tahu, tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan ketika dia nyadari seperti itu saudara, maka hidupnya justru bahagia. Kenapa tidak? Kenapa tidak bahagia saudara? Karena ya keluar dari kehendak Tuhan. Sebenarnya kalau manusia pertama Adam dan Hawa mereka taat kepada firman Tuhan, mereka tetap ada di Taman Firdaus dan mereka tidak akan mengalami kematian. Tapi begitu mereka melanggar firman Tuhan, berbuat dosa, maka sejak saat itu mereka kehilangan kebahagiaan. Sama saudara, sebuah kehidupan rumah tangga begitu tidak taat kepada firman Tuhan, ketika suami istri ada ketidaksetiaan, nah sejak saat itu mulai kebahagiaan hilang. Ataupun salah satu tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi suami yang tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan seisi rumah, tidak bekerja malas, otomatis rumah tangga tidak akan menjadi bahagia. Sebaliknya demikian juga istri sebagai penolong, tapi kehidupannya bukannya menolong, tapi merongrong suaminya, juga itu membuat rumah tangga tidak bahagia. Mestinya istri itu, misalnya suami sudah memberikan semua hasil untuk dikelola untuk rumah tangga, dipakai untuk sesuka-sukanya, sehingga akhirnya rumah tangga juga bisa menjadi tidak rukun dan bahagia. Kalau sama-sama melakukan firman Tuhan, rumah tangga pasti bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Nomor satu, miliki hati takut akan Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nomor satu, bangun misbah, cari Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Ketika engkau memulai segala sesuatu dengan Tuhan, maka di situ Tuhan akan menyertai. Maka Tuhan mengajarkan pada kita, senantiasa cari Tuhan terlebih dahulu. Ucapkan syukur kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Maka di situ Tuhan hadir. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama kita. Jadi yang pertama adalah vertikal ya. Yang kedua adalah horizontal, hubungan kita dengan sesama. Jadi itu salib itu seperti itu, gambaran kasih Tuhan kepada kita umat manusia. Hubungan suami istri, hubungan dengan sesama. Perintah firman Tuhan, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, sesama kita siapa? Siapa? Nunu? Ya, sesama kita siapa? Sesama kita itu siapa? Ya semua orang. Semua orang. Jadi kita anak Tuhan tidak boleh punya kebencian. Sekalipun kita dirugikan, difitnah, dibully, mungkin kita juga dihianati, tetap firman Tuhan berkata, doakan musuhmu, berkati musuhmu, bukan ya, lawan musuhmu atau balas saudara sekalian. Tapi Tuhan perintahkan apa? Jangan membalas
kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kenapa itu? Ya karena Tuhan memerintahkan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Semua orang. Tapi yang terutama tentu saja adalah yang lingkungan yang paling dekat. Maka suami istri itulah yang terutama. Suami istri dikatakan firman Tuhan menjadi satu. Mereka bukan lagi dua tapi satu. Itu adalah suami istri. Orang tua dengan anak tidak dikatakan menjadi satu. Tapi anak tidak terlepas daripada orang tua, gennya orang tua turun atas anak-anak. Jadi, tapi hubungan Tuhan berkata antara orang tua dengan anak beda dengan suami istri. Suami istri lebih erat hubungannya, menjadi satu. Orang tua dengan anak tidak demikian. Maka firman Tuhan berkata demikian. Seorang laki-laki akan meninggalkan rumah tangga, meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Jadi seorang laki-laki setelah dia dewasa, dia sudah siap bertanggung jawab, dia menikah, artinya dia meninggalkan rumah tangga orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Istrinya ikut suaminya. Berdiri sebuah rumah tangga yang baru. Maka hubungan yang paling erat adalah suami istri. Dan biarlah seperti firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Apa yang mengikat? Apa yang menyatukan? Apa yang menyempurnakan? Hanyalah kasih. Kasihnya Allah, kasih agape, yang mengikat, yang mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Sehingga pernikahan itu ada rencana Tuhan, diikat dalam kasih Tuhan, dan dipersatukan, dan kalian disempurnakan. Artinya suami istri itu saling menolong, supaya pasangannya menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dia ada panggilan. Maka firman Tuhan juga berkata, hendaklah suami istri itu menjadi teman pewaris kasih karunia. Seorang suami, dia berjuang supaya istrinya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga seorang istri, dia berjuang supaya suaminya menjadi pria yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan mempelai berdua menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Ya. Anda berdua saling mencintai 11 tahun, oh ya. Iya, 11 tahun sudah teruji dengan waktu. Sempat enggak? Sempat renggang enggak maksudnya? Sempat mau ganti pasangan? Sempat. Sempat. Ya, Nunu sempat dekati yang lain, Via ya sempat dekati yang lain. Terus kembali lagi setelah berapa lama itu? Oh, jenenge orang seminggu, orang itu bukan liya nek seminggu ya. Kalau sudah sekian tahun gitu, terus tidak ketemu lagi, gandeng lagi, nah itu orang-orang berkata apa? Teklek kecemplung kalian, balen lagi gitu. Tapi kalau seminggu, sebulan itu bukan ya, itu cuma ada gesekan sedikit. Berarti artinya belum pernah 11 tahun itu. Tapi yang penting, kalian nanti hidup bersama-sama ya, menjadi suami istri. Nanti satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ya, setelah jadi suami istri, apa yang akan kau lakukan untuk suamimu? Ini kan menentukan ya, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Ya, menjadi istri yang baik, melayani suami. Menjadi istri yang baik, melayani suami. Kira-kira kalau kau lakukan itu, suamimu bahagia enggak? Bahagia. Bahagia. Ya, harus begitu. Harus begitu, ya. Jadi istri-istri harus memiliki prinsip begitu. Kamu dapat aku, kamu pasti bahagia. Maka kau akan berjuang sebagai istri yang berjuang supaya suaminya bahagia. Kau akan jadi istri yang seperti firman Tuhan katakan.
Sehingga menjadi istri yang cakap, suaminya tidak kekurangan keberuntungan. Jangan sampai menjadi istri yang malah bikin suaminya itu malah tertekan ya. Jadi tidak bahagia misalnya. Kehilangan berkat. Mestinya jadi istri yang cakap. Sehingga suaminya tidak kekurangan keberuntungan. Dan firman Tuhan kalau dibaca di Amsal 31 ayat 10, maka di situ istri yang cakap itu dia akan menyediakan segala sesuatunya. Sebelum mereka bangun semuanya sudah menyediakan. Tangannya bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan seisi rumah. Jadilah istri yang seperti itu. Sehingga suamimu tidak kekurangan keberuntungan. Nunuk. Ya. Kamu bahagia punya istri, Via? Bahagia. Nah, lalu apa yang kau lakukan untuk istrimu, Via? Mengasihi, membimbing, dan mencukupi. Mengasihi, membimbing, dan mencukupi. Ya, berarti kamu menafkahi ya istri ya, mencukupi kebutuhannya. Kamu sudah kerja. Terus berapa yang kau berikan pada istrimu? Sebagian pas semua? Semua. Semua, ya. Ya, seneng kamu dikasih semua. Oh, seneng ya. Semua istri seneng ya. Pasti seneng dikasih amplopnya masih utuh ya. Kalau di amplop masih pakai langsung. Kalau ditransfer begitu dapat transfer tak transfer ning rekeningmu. Iya. Semua diberikan. Iya. Lalu kalau kamu butuh uang gimana? Oh, pinter juga kamu ya, dikelola bersama ya. Yang betul itu seperti itu. Salah satu pemicu dalam rumah tangga adalah keuangan. Kalian sudah mengikuti bimbingan pranikah? Sudah dipelajari. Ikuti sejak semula ya. Bagaimana mengatur keuangan sejak mulai kalian menikah. Maka dikelola bersama-sama. Itu menolong kalian untuk tidak saling curiga. Salah satu uang itu seringkali pemicu jadi dalam kehidupan rumah tangga. Kelola bersama-sama. Nomor satu, apa yang menjadi bagian yang harus diberikan pada Tuhan. Berikan itu terlebih dahulu kepada Tuhan. Lalu bagaimana mengelola keuangan ini? Apa yang harus dibayar? Kalau sudah kredit ya harus dibayar. Lalu penggunaan misalnya listrik atau air, ya itu harus bayar. Kalau itu tidak bayar nanti ya padam saudara. Maka yang harus dibayar. Nah kemudian mengelola untuk kehidupan sehari-hari. Nah seringkali kalau tidak bisa mengelola, yang terjadi banyak sekali karena ketidak bisa mengelola sehingga selalu kekurangan. Selalu merasa tidak cukup. Selalu demo minta tambah. Saudara, sekalipun gajinya tambah, tapi kalau cara pengelolaannya tidak benar, juga tidak cukup saudara. Tetap jadi habis, selalu habis. Ketika mempelai ya, mungkin penghasilan sebulan kalau menjadi satu sekitar 2-3 juta, 3-4 juta. Kemudian kalian cukup, bahkan mungkin bisa sisa. Ketika gaji sudah kedua mendapat jadi 6 juta, mestinya harus bisa menabung lebih. Kalau 4 juta sudah cukup, mestinya kalau 6 juta paling tidak bisa menyimpan itu 1-1,5 juta. Mestinya harus begitu. Kalau 4 juta saja sudah cukup. Nah, tapi ketika sudah dapat gaji 6 juta, ya tidak ada yang ditabung, habis juga. Lalu ketika penghasilan berdua bersama-sama mungkin menjadi 8 juta, tapi yang juga tidak bisa nabung, habis juga. Loh gimana kalau tadinya 4 juta cukup, 8 juta ya cukup, ya namanya cukup dan habis. Ya, waktu 4 juta banyak masak sendiri. Kalau jajan pun di warung, ya, di pokwe atau di mana, ditulisi. Nasi sayur 5.000. Wah, makanya di situ saudara. Misalnya setelah gaji 6 juta bersama-sama, makanya mulai di steak. Makanya steak. Ya. Lalu kalau sudah gajinya
Kalau 8 juta, wah perginya bukan di Solo lagi, kulinernya ke sana, ke Muning, kemana saudara. Ya otomatis berapapun habis. Mesti harus punya, maka mulai sejak awal pernikahan, keuangan diatur. Kalau dilihat, dicatat ya selama 6 bulan, kamu catat benar-benar, keluar masuk itu catat benar-benar. Pengeluaranmu catat semuanya, termasuk uang parkir catatan. Nanti kamu tahu, kadang-kadang terkejut. Duh, hari ini kok uang parkir kok sampai 20.000? Berarti parkir berapa kali saya kok 20.000? Kan tidak serasa 2.000 seperti itu. Tapi kalau kau hitung kakaknya dari, dan itu juga akan menolong saudara untuk lebih mengatur. Tidak setiap kali keluar harus misalnya seperti itu. Nah, kalau saya sama istri saya itu kalau belanja ya sebulan sekali, dicukupkan semuanya, kebutuhan dicukupkan sebulan. Jadi tidak riwa-riwi seperti itu, tidak terasa, wah parkir gitu. Ya. Nanti masih diatur, nanti keuangan bisa tahu. Nanti juga pulsanya diatur, wah pulsanya bulan ini kok banyak kena apa, dan sebagainya. Dan itu menghindarkan kecurigaan suami istri, terbuka satu dengan. Kalau sudah 6 bulan, nanti kalian bisa tahu, oh rata-rata segini. Nah kalau sudah gitu, terus bagaimana nanti cara menabungnya. Kalau nanti gaji naik, penghasilanku naik, mestinya pertabungan kita bisa naik. Nah di situ nanti kalian bisa menjadi orang yang berhasil, keuanganmu baik. Hanya kalau bisa kelola dengan baik. Anda berdua ingin bahagia, kasih satu dengan yang lainnya. Buka pita yang biru. Prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Allah yang menciptakan, Allah juga yang memberi petunjuk. Bagaimana kita harus membangun rumah tangga. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Diawali terlebih dahulu ayat yang ke-20. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal kepada Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan perintahkan mengucap syukur senantiasa. Ya, senantiasa apa artinya? Persamanya apa? Senantiasa, selalu, terus menerus, tak henti-hentinya mengucap syukur. Kan ada lagunya ya, mengucap syukur, tak henti-hentinya mengucap syukur. Pagi, siang, sore, malam, tetap mengucap syukur. Dalam segala hal, orang yang bisa mengucap syukur itu membuat bahagia, bisa menikmati segala sesuatunya. Karena didasari merasa syukur. Orang bersungut-sungut susah bahagia. Orang yang tidak bisa bersyukur itu susah bahagia. Tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Lalu yang berikutnya adalah hormatilah satu dengan yang lainnya. Hargai satu dengan yang lainnya. Kalau kalian ingin bahagia, kalian berdua harus benar-benar saling menghargai. Nunuk, kamu harus senang dengan Via. Ya, nanti kalau kalian besok ya hidup bersama, satu kamar, satu tempat tidur, Nunuk terbangun lihat Via di sampingmu. Ini orang yang aku sukai. Aku senang dengan dia. Aku sayang dengan dia, kamu bahagia. Demikian juga Via, ketika engkau terbangun lihat pasanganmu, kamu harus juga demikian. Aku senang dengan orang ini, aku suka dengan orang ini, aku sayang dengan orang ini, kau bahagia. Begitu engkau tidak suka, saat itu juga kau tidak bahagia. Kenapa rumah tangga tidak bahagia? Begitu suami istri mulai tidak senang dengan pasangan, sejak saat itu mulai tidak bahagia. Kalian ingin bahagia? Nah, lihat pasanganmu berarti berharga bagimu. Lalu prinsip yang pertama, hai istri tunduklah kepada suami. Ya, kamu bersedia tunduk pada suamimu? Nanti kalau berbeda pendapat gimana? Kalau diskusikan tidak ketemu, tetap Nunuk tetap pada pendapatnya gimana? Nah itu titik terakhir ya harus tunduk gitu. Kalau sudah suami ngambil keputusan, suka tidak suka harus tunduk. Itu yang membuat bisa
bahagia. Istri yang bisa tunduk menghargai suaminya, dia bahagia. Lalu prinsip yang kedua adalah suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Tuhan perintahkan suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya. Nunu, kamu mengasihi Via? Tadi kan kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami yang mukul istri sama dengan mukul. Nah, orang yang mukul diri sendiri orang apa? Orang apa? Hah? Orang yang mukul diri sendiri orang apa? Bodoh. Sok bodoh. Orang jahat. Kenapa, Pak? Orang gila. Iya. Orang yang mukul dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri adalah orang yang stres, orang yang gila, saudara. Suami istri itu jadi satu kepala dan tubuh. Jadi kalau suami itu berlaku kasar memukul istri, sama dengan memukul dirinya sendiri. Tapi kalau istri yang cerewet menjelekkan suaminya, sama dengan nyoreng mukanya sendiri. Ya, kalau jadi istri nanti kalau pas PKK atau kondangan, jangan suka cerita kekurangan suaminya. Didik tak ceritani ya. Apa mbak? Bojoku jangan nganyel gitu. Kesete, salah gelem adus, turu wis. Nah, kuwi ngiler, ngorok. Nah, menjelekkan. Nanti yang diceritani, sing goblok ya siapa ya? Ya harus bangga dengan pasangannya. Dengan kau bangga, kau bahagia. Jadi istri bangga dengan suaminya. Dan juga suami harus bangga dengan istrinya. Lalu prinsip yang ketiga adalah hormatilah orang tuamu. Supaya engkau panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat ketika Tuhan mengaruniakan anak. Didik anakmu dalam disiplin dan kasih. Sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau 4 prinsip ini kau bangun, maka rumah tanggamu akan menjadi kokoh dan diberkati oleh Tuhan dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab bisa ditaruh dulu. Ya, saling berhadapan, bunganya bisa ditaruh dulu. Saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya bahwa orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Lihatlah sisi yang baik. Sehingga engkau bersyukur kepada Tuhan. Dalam pernikahan ada panggilan indah untuk kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menasihati, saling menghibur di dalam Tuhan. Buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Sebelum engkau dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, yakni Patria Nugroho dengan Avia Mustika Ningrum, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Kau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua, dan dengan pertolongan Roh Kudus kau dapat mengenapkan setiap ikrar janji-Mu. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, ya ini Patria Nugroho, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, yakni Patria Nugroho, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Avia Mustika Ningrum yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin.
Demikian kita bersama-sama telah mendengar janji dari mempelai pria. Saya berikan kesempatan kepada mempelai putri Afia Mustika Ningrum, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Afia Mustika Ningrum menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yaini Patria Nugroho yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersetia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Via dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Via, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Nunuk dengan kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya mempelai berdua berdiri di hadapan Tuhan dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangan yang penuh dengan kasih akan menyatukan kalian berdua. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Dan kita akan satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, bukalah hatimu, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, yakni Patria Nugroho dengan Afia Mustika Ningrum, Tuhan, Kau telah pertemukan mereka, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Saat ini mereka berdua berdiri di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua.
sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat-Mu ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan, yakni Patria Nugroho dengan Avia Mustika Ningrum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, yakni Patria Nugroho, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Tuhan buat dia berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Avia Mustika Ningrum, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Engkau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah dimanapun engkau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Demikian mempelai berdua terasa menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan Nunu, kau sudah jadi suami, kau berhak membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Ya, keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis dalam segala baik. Ya, HP kalian, smartphone kalian pakai password enggak? Di password pasangannya harus tahu passwordnya ya. Kalau rekeningnya juga sendiri-sendiri, jadi satu, sama-sama tahu ya, sehingga tidak memberi kesempatan pada iblis dan menghindarkan kesalahpahaman, sehingga tetap suami istri tetap percaya satu dengan yang lainnya. Ya, saat ini saya ajak Anda untuk menyatakan ya bahwa kalian adalah suami istri di hadapan kita semua ya. Ya, saya ini Istri saya Via, Via istri saya. Kalau tidak Via, bukan istri saya. Via. sekarang kan Suami saya Nunuk suami saya. Kalau tidak Nunuk bukan suami saya. ya, kalian sudah jadi suami istri. Sekarang silakan Via pegang pundak suamimu dengan tangan dua. Inilah pria yang akan hidup bersama-sama dengan kau sampai salah satu dipanggil Tuhan. Inilah pria yang akan menemani kau. Terima apa adanya, lihat sisi yang baik, sayangi dia. Nah, sekarang Nunuk pegang pinggang Via. Inilah wanita yang akan menemani kau menjalani hidup ini. Sayangi, kasih. Silakan Nunuk berikan ciuman yang manis kening pipi kiri istrimu Via, kening pipi kiri kanan. Pipi kiri kanan, jangan cepet-cepet, jangan potret sampai bingung. Iya, kalau cium ini kebanyakan tidak ingin kilat toh ya.
Dan ciuman kilat gitu kan enggak ya. Sekarang ganti Via yang cium suami. Nah. Iya. Cium lagi sampai cap bibirmu gitu. Sudah ada. Kalau cap bibir istri tidak apa-apa ya. Kalau cap bibir yang lain tidak boleh gitu. Ya, dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ini orang tuanya Pia. Bisa berdiri sebentar. Bapak, Ibu, suami istri ya. Saling berhadapan. Sudah berapa tahun menikah, Bapak Ibu? Tak lali dah. Tahun berapa sudah? 85. Berarti 37 tahun. 85 ya, 37 tahun menikah, Pak. Sudah 37 tahun menikah. Kalau dikalikan 365 hari, sudah 14.000 hari lebih. Tebal kisah hidup Bapak Ibu. Via, Bapak Ibu ini rukun apa banyak ributnya? Gak usah dijawab. Paling tahu anak. Yang pertama adalah Tuhan sendiri. Yang kedua adalah anak-anak. Jadi besok kalau kalian punya anak, bagaimana kalian membangun rumah tangga? Anakmu tahu. Kau banyak ribut atau rukun. Itu akan meninggalkan kesan kepada anakmu. Meninggalkan jejak-jejak seperti apa, kesan apa pada keturunanmu. Kalau kau bangun dengan baik, maka kau meninggalkan kesan yang baik bagi anak-anak. Pak sudah 37 tahun. Masih sisa berapa tahun tidak tahu. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sudah 37 tahun kalau Bapak seperti ini tidak lepas ada pengorbanan istri yang melayani Bapak. Ucapkan terima kasih sama istri, Pak. Dilihat istrinya, namanya siapa? Istriku Catur Atmawati, saya mengucapkan terima kasih bahwa selama sudah 37 tahun kamu mendampingi saya dengan penuh cinta kasih. Terima kasih suamiku, saya sudah melayani 37 tahun. Terus terima kasih suamiku sudah melayani kami. Terima kasih. Iya, ini Bapak, Ibu, galak mana? Galak saya. Oh ya. Sekarang Pak, dicium istrinya Pak. Dicium istrinya. Iya. Ya, mesti harus rukun, menyenangkan, ya bahagia. Anak itu senang lihat orang tuanya rukun bahagia. Nanti cucu juga senang lihat kakek neneknya rukun bahagia. Silakan duduk. Silakan mempelai berdua. Itu bisa ditaruh dulu. Ya, ucapkan terima kasih sama Ibu, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk cinta kasihnya selama ini, dari kecil sampai saat ini. Terima kasih bahwa kasih Bapak Ibu tidak pernah berkesudahan. Setiap hari, walaupun jauh saya di Surabaya, tetapi saya yakin dan percaya bahwa doa Bapak dan Ibu selalu menyertai saya. Sekali lagi terima kasih, dan tetaplah mengasihi dan menyayangi saya apa adanya. Terima kasih. Untuk anak saya Afia serta suaminya, kami juga mengucapkan terima kasih bahwa selama ini kamu telah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, senantiasa untuk selalu mengingatkan saya bahwa saya selalu untuk berbakti kepada Tuhan
bahwa Tuhan itulah yang satu-satunya dapat kita andalkan kita semua. Itu anakku. Cinta Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya, menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah Silakan via kepada Bapak. bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu. Kakak ya, silakan berdiri. Iya, silakan saling berhadapan. Nih, sudah berapa tahun menikahnya? 3 tahun. Oh, termasuk masih baru ya, konten baru. Sudah dikaruniakan anak 1 ya. Iya. Sudah gerecekan belum? Belum dulu. Gerecekan ini ribut. Oh, kadang. Iya. Tapi penting gini, ribut rukun, harus diakhiri, harus rukun. Berjuang tetap rukun. Nah, kalau tidak rukun di tempat tidur apa enak? Kono ngadep tembok, ini ya ngadep tembok. Rukun itu membuat bahagia. Silakan mempelai ucapkan terima kasih sama wakil. Ya, beri salam aja. Ayo, beri salam. Ya. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, ya ini Patria Nugroho dengan Apia Mustika Ningrum, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi 2, tetapi 1. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada orang tua dan wakil orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas mereka, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Saat ini mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari 2 insan yang Kau kasih, yaitu Patria Nugroho dengan Apia Mustika Ningrum. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan terus pimpin perjalanan hidup rumah tangga mereka hari demi hari, sehingga perjalanan mereka penuh dengan kasih anugerah-Mu Tuhan. Berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil, dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Kami berdoa juga untuk orang tua dan juga wali orang tua. Tuhan berkati mereka, berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil, dan mereka boleh ikut berbahagia melihat mempelai berdua, dan bahkan sampai pada keturunannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas setiap kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua bersama keluarga, biar semuanya berjalan penuh dengan sukacita, oleh karena hadirat-Mu dan pimpinanmu. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing di dalam kasih-Mu, dalam pernyataan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.